Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ramadhani, NPM 1701010247, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Mahrus As'ad MAG, dan lokasi PPL DR di MTS Darussalam, dengan tema Sujud Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Di masa pandemik seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan mencari tempat duduk yang nyaman supaya mudah dalam menerima pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang sujud syukur. Syukur secara bahasa berarti terima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang dimaksud itu sendiri bisa nikmat zahir, bisa juga nikmat batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang tampak, seperti contoh mendapatkan uang, mendapatkan hadiah. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang tidak tampak atau nikmat kebahagiaan di dalam hati. Seperti contoh melaksanakan ibadah umroh, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Banyak yang menyamakan antara sujud syukur dengan sujud tilawah, sebab cara melaksanakan dua sujud itu sama, bahkan bacaannya pun sama, tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada alasan melaksanakan kedua sujud tersebut. Sujud syukur sunnah sebab suatu nikmat tertentu atau hal-hal semacamnya. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau selesai membaca ayat sajadah. Perbedaan lain yaitu sujud syukur dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat. Dasar hukum sujud syukur. Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib, sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kita wajib ridho dengan takdir Allah, meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara itu, hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Adapun dalil disyariatkannya sujud syukur terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sebab-sebab sujud syukur. Pada dasarnya, sujud syukur sunnah dilaksanakan, namun bisa juga sujud syukur menjadi haram. Sujud syukur itu menjadi haram jika seseorang melaksanakan sujud syukur tanpa ada sebab yang jelas. Oleh karena itu, perlu dipahami keadaan seperti apa saja yang disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu ketika tengah mendapat nikmat yang tidak terduga. Semisal ada seorang pemain sepak bola muslim
berhasil mencetak gol di gawang lawan. Kemudian ia melaksanakan sujud syukur di tengah lapangan. Sebagai ganti selebrasi yang biasanya dilaksanakan oleh teman pesepak bola non-muslim. Ketika mendapat nikmat tersebut, sujud syukur tetap sunnah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ketika selamat dari bencana, seseorang yang lolos dari terjangan banjir atau orang yang jatuh dari tebing namun selamat, sunnah untuk melaksanakan sujud syukur. Sebab selamat dari suatu bencana adalah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ketika melihat seseorang mendapat musibah. Apa alasan seseorang melihat orang lain mendapat musibah disunahkan untuk sujud syukur? Alasannya bukan mensyukuri orang lain yang terkena musibah, tetapi bersyukur karena dia, orang yang sujud syukur, tidak mendapat musibah. Oleh sebab itu, sebaiknya sujud syukur tidak dilakukan di depan orang yang bersangkutan. Hal tersebut demi menjaga perasaan orang yang terkena musibah. Yang terakhir, ketika melihat orang fasik berbuat kefasikan secara terang-terangan. Mengapa disunahkan? Karena kita terhindar dari melakukan kefasikan yang dilakukan oleh orang yang kita lihat. Kemudian, bacaan sujud syukur. Marilah kita bersama-sama membaca bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha tinggi, Maha agung. Kemudian syarat sujud syukur. Sama dengan sholat, sujud syukur pun memiliki syarat yang sama, karena sujud syukur tidak bedanya dengan sholat. Seorang yang melakukan sujud syukur harus suci dari hadas, juga dari najis yang menempel di tubuhnya. Berikut adalah syarat lengkapnya. Yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur haruslah Islam, baligh, serta berakal. Kemudian, orang tersebut harus suci dan tidak memiliki hadas besar atau kecil. Yang ketiga, baik tubuh, pakaian, atau tempat melakukan sujud syukur haruslah tempat yang bebas dari najis. Aurat orang yang melaksanakan sujud syukur harus tertutup seluruhnya. Kemudian yang terakhir harus menghadap ke arah kiblat. Rukun sujud syukur. Jika dibandingkan dengan sholat, cara melaksanakan sujud syukur memang berbeda jauh. Rukun yang dilakukan dalam sujud syukur tidak sepanjang rukun yang dilakukan di dalam sholat. Adapun rukun-rukun sujud syukur yaitu yang pertama, niat di dalam hati. Marilah kita bersama-sama membaca bacaan niat sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Setelah membaca niat sujud syukur, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, yaitu sujud dan membaca bacaan sujud syukur yang kita baca tadi. Kemudian setelah sujud, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Kemudian salam. Hikmah melakukan sujud syukur. Hikmah disyariatkannya sujud syukur adalah yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sombong.
Yang ketiga, akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan tempat khusus di dalam surga. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik mengajar PPLDR materi tentang sujud syukur. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.